Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktaviani Kurniasari dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5 kelas B. Di sini, saya akan mempresentasikan bab 4 saya tentang hasil wawancara dan pembahasannya. Berikut ini adalah pemaparan dari wawancara saya yang kedua, penelitian. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di beberapa desa yang ada di Tulungagung. Ada 3 desa yang dipilih, yaitu lokasi pertama, yaitu Desa Karangrejo, Kecamatan Boyolangu. Desa Karangrejo merupakan desa yang mempunyai UMKM banyak, sehingga peneliti tertarik melakukan wawancara di desa ini. Peneliti di desa ini melakukan wawancara dengan pengusaha UMKM jajanan pasar dengan pemilik usaha yaitu Ibu Azizah yang beralamat di Desa Karangrejo, Kecamatan Boyolangu dengan lama usaha 3 tahun dan usaha konveksi dengan pemilik usaha Ibu Asih yang berdiri selama 21 tahun. Lalu, usaha UMKM kerupuk dengan pemilik usaha Bapak Sutris dengan lama usaha yaitu 15 tahun. Kemudian, toko peracangan dengan pemilik usaha Ibu Wartini yang sudah berdiri selama 17 tahun. Lalu UMKM toko sepeda dengan pemilik usaha yaitu Pak Marto dengan lama usaha yaitu 5 tahun. Kemudian UMKM fried chicken dengan pemilik usaha Ibu Sulis dengan lama usaha 4 tahun. Untuk lokasi kedua yaitu berada di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Di sini, peneliti mengambil beberapa jenis usaha. Yang pertama yaitu UMKM penjual ayam potong dengan pemilik usaha Ibu Alifah dengan lama usaha yaitu 10 tahun. Kemudian UMKM warung nasi pecel dengan pemilik usaha yaitu Ibu Romlah dengan lama usaha 3 tahun. Lalu, usaha warung bakso dengan pemilik usaha yaitu Bapak Slamet dengan lama usaha yaitu 12 tahun. Selanjutnya, lokasi ketiga, melakukan wawancara di Desa Sukorejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung dengan UMKM yaitu ayam petelur. Pemilik dengan penelitian di desa ini, peneliti melakukan penelitian di desa ini karena yang memiliki UMKM ayam petelur ini adalah teman peneliti sendiri, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan wawancara dengan pemilik usaha ini. Pemilik usaha ayam petelur ini bernama Ragil Setiawan dengan lama usaha yaitu 8 tahun. Selanjutnya yaitu temuan hasil penelitian. Di sini domain atau kategori atau variabel yang pertama yaitu cara bertahan pada masa pandemi dengan indikator 1. Mengurangi sedikit populasi. Kedua, membuat inovasi produk yang sekiranya laku di masyarakat. Yang ketiga, tetap mempertahankan rasa dan menjaga kualitas produk. Yang keempat yaitu tidak menaikkan harga. Yang kelima yaitu tetap sabar dan ikhlas dalam menjalankan usahanya. Berikut ini adalah hasil jawaban dari informan yang saya wawancarai. Saya itu bertahannya dengan mengurangi sedikit populasi. Dari 10 informan, ada 1 informan yang mengurangi jumlah populasi yaitu 1 informan. Kalau saya ya dengan membuat inovasi produk yang laku di masyarakat. Dari 10 informan, ada 1 informan yang bertahan dengan membuat inovasi produk, yaitu informan kedua. Yang ketiga yaitu bertahan saya ya tetap mempertahankan rasa dan menjaga kualitas produk. Dari 10 informan, ada 4 informan yang bertahannya dengan cara mempertahankan rasa dan menjaga kualitas produk, yaitu informan 5, informan 6, informan 9, dan informan 10. Untuk yang keempat, saya tidak menaikkan harga. Dari 10 informan, terdapat 3 orang yang cara bertahannya dengan tidak menaikkan harga, yaitu informan 3, informan 4, dan informan 5. Yang kelima yaitu dengan sabar dan ikhlas dalam menjalankan usahanya. Dari 10 informan ini, ada 2 informan yang bertahannya dengan sabar dan ikhlas, yaitu informan 7 dan informan 8. Di sini,
Domain atau kategori atau variabel yang kedua yaitu pengaruh pendapatan selama pandemi ini meningkat atau menurun dengan indikator meningkat, menurun, tetap, tidak terpengaruh, dan tidak menentu. Berikut ini adalah hasil jawaban dari informan. Yang pertama yaitu selama pandemi ini saya mengalami peningkatan. Dari 10 informan yang mengalami peningkatan itu tidak ada. Usaha saya selama pandemi ini mengalami penurunan. Dari 10 informan yang mengalami penurunan pendapatan yaitu informan 1, 2, 4, 5, 6, dan 10. Selama pandemi ini pendapatan usaha tetap atau tidak berpengaruh. Dari 10 informan yang mengalami pendapatan tetap yaitu informan ke-9. Selanjutnya, di sini domain atau kategori variabel ketiga yaitu tindakan atau sikap seperti apa yang dihindari untuk mempertahankan ekstensi usaha ini dengan indikator 1. Mengurangi bahan baku dan kualitas. Kedua, meningkatkan harga. Ketiga, memperbanyak modal dan penyetokan produk berlebihan. Yang keempat, menambah jumlah karyawan. Dan yang kelima, tidak usah memperbanyak belanja. Berikut ini adalah hasil jawaban dari informan yang saya wawancarai. Yang pertama yaitu biasanya saya hindari itu yaitu mengurangi bahan baku dan kualitas. Dari 10 informan ada 4 informan yang menjawab tindakan yang perlu dihindari dengan mengurangi bahan baku dan kualitas yaitu informan 2, informan 5, informan 8, dan informan 10. Untuk yang kedua, hal yang harus dihindari dalam usaha adalah menaikkan harga. Dari 10 informan, ada 3 informan yang menjawab tindakan yang perlu dihindari dengan menaikkan harga, yaitu informan 3, 6, 8. Yang ketiga, yaitu mempertahankan ekstensi usaha dengan memperbanyak modal dan penyetokan pakan berlebihan. Dari 10 informan, ada 3 informan yang menjawab tindakan yang perlu dihindari dengan mengurangi ekstensi yaitu memperbanyak modal dan penyetokan pakan berlebihan. Yaitu informan 1 dan informan 9. Selanjutnya, hal yang perlu dihindari adalah penambahan karyawan yang terlalu banyak. Dari 10 informan, ada 1 informan yang menjawab tindakan yang perlu dihindari, yaitu dengan penambahan karyawan. Itu menurut informan 4. Hal yang perlu dihindari dalam usaha adalah memperbanyak belanja. Dari 10 informan, ada 1 informan yang menjawab tindakan yang perlu dihindari dengan memperbanyak belanja, yaitu informan 7. Untuk selanjutnya yaitu analisis data. Yang pertama yaitu analisis data domain. Untuk domain pertama yaitu cara bertahan pada masa pandemi dengan indikator 1. Mengurangi sedikit populasi. Kedua, membuat inovasi produk yang sekiranya laku di masyarakat. Yang ketiga, mempertahankan rasa dan menjaga kualitas produk. Yang keempat, tidak menaikkan harga. Yang kelima, yaitu tetap sabar dan ikhlas dalam menjalankan usahanya. Untuk domain yang kedua, yaitu pengaruh pendapatan selama pandemi ini. Meningkat atau menurun. Indikatornya yaitu 1. Meningkat, 2. Menurun, 3. Tetap atau tidak berpengaruh, yang keempat yaitu tidak menentu. Selanjutnya, domain yang ketiga yaitu tindakan atau sikap seperti apa yang dihindari untuk mempertahankan ekstensi usaha ini
dengan indikator yaitu 1. Mengurangi bahan baku dan kualitas. Yang kedua, menaikkan harga. Yang ketiga, memperbanyak pinjaman dan penyetokan produk berlebihan. Yang keempat, menambah jumlah karyawan. Yang kelima, tidak usah memperbanyak belanja. Untuk analisis yang kedua yaitu analisis taksonomi. Untuk domain pertama yaitu cara bertahan pada masa pandemi dengan indikator 1. Mempertahankan kualitas. Indikator ini yang paling menonjol karena hasil observasi menyatakan rata-rata informan mengutamakan kualitas produk yang dimilikinya. Yang kedua yaitu tidak menaikkan harga. Karena indikator ini merupakan indikator yang paling tepat diterapkan dalam sebuah usaha agar terus berkembang. Untuk domain yang kedua yaitu pengaruh pendapatan selama pandemi ini. Meningkat atau menurun? Indikatornya yaitu 1. Menurun. Karena indikator ini merupakan indikator yang paling sering dialami oleh UMKM yang disebabkan karena pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu tidak menentu. Indikator ini dipilih karena mayoritas jawaban informan menyatakan penghasilan yang tidak menentu selama pandemi ini. Untuk domain selanjutnya yaitu tindakan seperti apa yang dihindari untuk mempertahankan ekstensi usaha ini dengan indikator 1. Mengurangi kualitas produk. Indikator ini lebih mayoritas ke jawaban dari informan. Karena tindakan ini bisa membuat konsumen tidak mau berlangganan lagi karena kualitas produk yang dijual menjadi berkurang. Yang kedua yaitu menaikkan harga. Indikator ini membuat pelanggan merasa kurang puas ketika membeli produk yang dijual karena harganya meningkat dan membuat konsumen menjadi berpindah tempat langganannya. Untuk analisis selanjutnya yaitu analisis komponensial. Untuk domain pertama yaitu cara bertahan pada masa pandemi dengan indikator 1. Mengurangi sedikit populasi. Pada masa pandemi, peneliti melakukan penelitian dan menemukan cara bertahan dengan mengurangi sedikit populasi. Ada satu informan yang bertahan dengan mengurangi sedikit populasi yaitu usaha ayam petelur dengan pemilik usaha Pak Ragil. Usaha pelaku UMKM dengan mengurangi sedikit populasi karena saat pandemi harga pakannya menjadi mahal sedangkan harga jual telurnya sangat murah. Sehingga agar usaha tetap berjalan, maka pemilik usaha perlu mengurangi jumlah populasi dan hasil dari pengurangan jumlah populasi itu bisa untuk membeli pakannya. Yang kedua yaitu membuat inovasi produk. Pada saat pandemi, peneliti menemukan cara bertahan dengan membuat inovasi produk. Ada satu informan yaitu jajanan pasar milik Bu Aziza. Dari jawaban informan dengan membuat inovasi produk, maka diharapkan usahanya akan semakin laris. Untuk domain yang kedua yaitu pengaruh pendapatan selama pandemi ini dengan indikator 1. Tidak menentu. Pada masa pandemi, peneliti menemukan pendapatan usaha yang tidak menentu karena jumlah pembelinya jadi sedikit. Di masa pandemi yaitu usaha ayam potong milik Bu Alifah, toko peracangan milik Ibu Wartini, toko sepeda milik Pak Marto, usaha kerupuk milik Pak Sutres, dan warung nasi pecel milik Ibu Romla. Yang kedua yaitu meningkat. Pada masa pandemi ini, peneliti melakukan penelitian terhadap UMKM masyarakat dan dalam penelitian ini, peneliti tidak menemukan pendapatan usaha yang mengalami peningkatan di masa pandemi ini. Untuk domain yang ketiga yaitu tindakan atau sikap seperti apa yang dihindari untuk mempertahankan ekstensi usaha ini. Yang pertama yaitu penambahan karyawan. Pada masa pandemi ini, peneliti menemukan tindakan atau sikap yang harus dihindari pelaku UMKM untuk mempertahankan ekstensi usaha yaitu dengan menambah jumlah karyawan. Ada satu informan yang menghindari penambahan karyawan yaitu usaha konveksi dengan pemilik usaha Bu Asih. Yang kedua yaitu penambahan jumlah belanja. Di masa pandemi ini, peneliti menemukan tindakan yang dihindari oleh pelaku usaha untuk mempertahankan ekstensi usahanya yaitu dengan menambah jumlah belanja. Ada satu informan yang menghindari tindakan menambah jumlah belanja yaitu toko peracangan dengan pemilik usaha Ibu Wartini.
Meskipun saya telah melakukan wawancara kepada 10 informan, untuk mendapat informasi tentang usahanya, menurut saya di lain hari perlu untuk melakukan wawancara lagi dengan tujuan agar informasi yang kita peroleh itu lebih jelas. Oleh karena itu, di lain hari, saya akan melakukan wawancara lagi kepada 3 informan untuk mendapat informasi yang lebih jelas tentang usaha mereka. Di sini, peneliti mencari perbedaan terhadap 3 informan, yaitu warung bakso dengan pemilik usaha Bapak Slamet, toko peracangan milik Bu Wartini, dan toko sepeda milik Bapak Marto. Untuk domain yang pertama, yaitu cara bertahan pada masa pandemi dengan indikator tidak menaikkan harga. Saat pandemi ini, penjualan produk menjadi terganggu karena jumlah pembeli yang datang menjadi sedikit, sehingga mengurangi pendapatan. Saat pandemi, harga jual produk sebaiknya tidak usah dinaikkan karena jika dinaikkan maka menyebabkan pembeli pun tidak jadi membeli produk tersebut dan akhirnya produknya menjadi tidak laku. Dari ketiga informan yang telah kami wawancara, maka ada 1 informan yang cara bertahannya dengan tidak menaikkan harga, yaitu usaha warung bakso dengan pemilik usaha Bapak Slamet. Yang kedua yaitu sabar dan ikhlas dalam menjalankan usahanya. Saat pandemi COVID ini, para pemilik usaha harus sabar dan ikhlas dalam menjalankan usahanya. Karena jika menjalankan usaha disertai dengan kesabaran dan keikhlasan, maka akan memperoleh hasil yang maksimal. Dari ketiga informan yang kami wawancara, ada 2 informan yang bertahannya dengan ikhlas dan sabar, yaitu toko peracangan dengan pemilik usaha Ibu Wartini dan toko sepeda dengan pemilik usaha Pak Marto. Domain yang kedua yaitu pengaruh pendapatan selama pandemi ini dengan indikator tidak menentu. Pada masa pandemi ini, peneliti menemukan pendapatan usaha yang tidak menentu karena jumlah pembelinya tidak tetap. Dalam wawancara kepada 3 informan, terdapat 2 informan yang pendapatannya tidak menentu, yaitu toko peracangan milik Ibu Wartini dan toko sepeda milik Pak Marto. Yang kedua yaitu menurun. Pada masa pandemi, peneliti menemukan pendapatan usaha yang menurun karena pembeli yang datang menjadi sedikit. Dalam wawancara terdapat 3 informan. Dalam wawancara terhadap 3 informan, terdapat 1 informan yang pendapatannya menurun, yaitu usaha warung bakso dengan pemilik usaha Bapak Slamet. Untuk domain yang ketiga yaitu tindakan atau sikap seperti apa yang dihindari untuk mempertahankan ekstensi usaha ini. Dengan indikator yaitu 1. Mengurangi bahan baku dan kualitas. Pada masa pandemi ini, proses penjualan produk menjadi sulit. Oleh sebab itu, maka pelaku usaha sebaiknya tidak mengurangi bahan baku dan kualitas dari produknya. Dalam wawancara terhadap 3 informan, terdapat 2 informan yang menghindari tindakan mengurangi bahan baku dan kualitas, yaitu usaha warung bakso dengan pemilik usaha Bapak Slamet dan toko sepeda dengan pemilik usaha Bapak Marto. Untuk yang kedua yaitu tidak usah memperbanyak belanja. Pada masa pandemi ini, masyarakat yang belanja dengan datang ke toko menjadi berkurang, jadi pemilik usaha tidak usah berbelanja terlalu banyak. Dalam wawancara kepada 3 informan, terdapat 1 informan yang memiliki tindakan itu, yaitu usaha toko peracangan milik Ibu Wartini. Untuk analisis selanjutnya yaitu analisis tema kultural. Yang pertama yaitu dampak adanya pandemi pada kebiasaan pelaku UMKM dapat dilihat dari cara bertahannya pada bidang kualitas produksi. Karena kondisi sekarang sedang pandemi, maka pelaku UMKM lebih menjaga kebersihan produk dan kualitas yang baik kepada pelanggannya. Yang kedua yaitu dampak adanya pandemi terhadap pendapatan usaha. Penghasilannya menjadi menurun. Mayoritas para pelaku UMKM yang sudah diwawancarai pendapatan usahanya menurun karena masa pandemi jumlah pembeli menjadi berkurang. Yang ketiga yaitu dampak adanya pandemi pada ekstensi usahanya.
dapat ditemukan bahwa penambahan karyawan dan penambahan jumlah belanja akan sangat berpengaruh terhadap ekstensi usaha yang dimiliki oleh para pelaku UMKM. Penambahan jumlah karyawan akan sangat merugikan pemilik usahanya. Sehingga jika dilakukan penambahan karyawan ditakutkan tidak bisa memberi upah yang maksimal. Berikut ini adalah dampak dari pandemi COVID terhadap UMKM. Berdasarkan hasil analisis data, maka jawaban sementara dari fokus penelitian adalah 1. Kebiasaan pelaku UMKM dalam penelitian ini dapat dilihat dengan cara mempertahankan usaha, sehingga pelaku UMKM lebih memperhatikan kualitas produknya, agar para pelanggan tidak takut membeli meskipun adanya pandemi ini. Yang kedua yaitu pendapatan usaha sangat terpengaruh, karena berkurangnya jumlah pembeli sehingga pendapatan usaha yang diperoleh menjadi menurun. Yang ketiga yaitu ekstensi usaha. Dapat ditemukan bahwa penambahan karyawan dan penambahan jumlah belanja akan sangat berpengaruh terhadap ekstensi usaha yang dimiliki oleh para pelaku UMKM. Penambahan jumlah karyawan akan sangat merugikan pemilik usaha karena saat pandemi ini proses distribusi produknya menjadi terhambat. Sehingga jika dilakukan penambahan karyawan, ditakutkan tidak bisa memberi upah secara maksimal. Untuk berikutnya yaitu pembahasannya yaitu pandemi COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020. Pemerintah pun pada akhirnya melakukan pembatasan sosial berskala besar serta mengkampanyekan stay at home. Dampak wabah virus corona tidak hanya merugikan sisi kesehatan, virus ini bahkan mempengaruhi perekonomian negara. Akibatnya, perekonomian global semakin melambat dan mempengaruhi dunia usaha. UMKM memiliki kontribusi maupun peranan yang cukup besar, di antaranya yaitu perluasan kesempatan penyerapan tenaga kerja. UMKM merupakan jaringan pengaman terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk menjalani kegiatan ekonomi produktif. Di samping itu, usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM merupakan jenis usaha yang memiliki peran penting dalam peningkatan PDB dalam suatu negara, khususnya di Indonesia, dengan menghadapi era industri 4.0. Pendapat ini menurut Rosita 2020. Sektor ekonomi menjadi sektor yang terdampak cukup parah akibat pandemi COVID-19. Sektor UMKM pun juga terdampak parah. Para pengusaha UMKM merasakan turunnya penjualan karena berkurangnya aktivitas masyarakat di luar sebagai konsumen. Kekurangan modal karena perputaran modal yang sulit sehubungan tingkat penjualan yang menurun. Terhambatnya distribusi produk karena adanya pembatasan penggeraan penyaluran produk di wilayah tertentu. Dan kesulitan bahan baku karena sebagai UMKM menggantungkan ketersediaan bahan baku dari sektor industri lainnya. Pendapat ini menurut Sugiri 2020. Salah satu solusi penting pemulihan UMKM adalah intensif bagi UMKM melalui program pemulihan ekonomi nasional pemerintah pusat di 2020 dan dilanjutkan di 2021. Hasilnya adalah sebagian sektor informal dan UMKM dapat bertahan menghadapi dampak pandemi COVID. Akhirnya tidak mengalami krisis yang sangat berat dibandingkan beberapa industri lain. Selain itu, program ini diharapkan dapat membantu menekan penurunan pemutusan hak kerja pada UMKM. Pendapat ini menurut Bahtiar 2021.
selanjutnya dengan hasil lansir laman newsdetik.com bahwa usaha mikro kecil menengah menjadi salah satu subjek sektor yang harus mendapat perhatian karena peran sentral dalam menopang perekonomian di Indonesia. Pendapat ini menurut Pratiwi 2020. Maka dari itu, jika pemerintah tidak menyelamatkan UMKM, maka akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Dalam menghadapi tantangan lain, para pelaku UMKM harus memiliki jiwa dan potensi entrepreneurship. Pelaku UMKM hendaknya memahami demokrasi ekonomi yang terjadi dan juga mengikuti perkembangan update informasi, teknologi, dan tetap menjaga kearifan lokal. Lambatnya pertumbuhan dan perkembangan UMKM akan berdampak terhadap rendahnya pertumbuhan ekonomi rakyat sehingga menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan turunnya produksi bagi ekonomi rakyat yang akhirnya menyebabkan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Pendapat ini menurut Laili Marlina serta menurunnya kredit usaha rakyat, mendorong tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah. Bahkan, perbankan wajib mengalokasikan kredit pada UMKM mulai tahun 2015 karena nominal modal usaha, khususnya usaha mikro, dianggap tidak terlalu besar sehingga siapapun dapat menjadi pelaku UMKM dengan cepat. Dengan begitu, semakin menarik pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia. Pendapat ini menurut Sucipto tahun 2020. Untuk selanjutnya yaitu bab 5 penutup. Kesimpulan, pandemi COVID yang terjadi di Indonesia sangat berdampak pada perekonomian Indonesia, terutama terhadap UMKM. Pembatasan sosial yang dilakukan guna mencegah penyebaran juga membuat pelaku UMKM harus beradaptasi terhadap keadaan yang sedang terjadi dan menghambat kelancaran usahanya. Usaha mengatasi dampak dari pandemi ini, ada cara yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM agar usahanya bisa terus bertahan. Misalnya, bisa dilakukan dengan memanfaatkan media sosial sebagai ajang pemasaran produknya. Pemasaran produk secara online melalui media sosial dirasa mudah karena jangkauannya lebih luas sehingga mudah dikenali masyarakat. Sarannya, berdasarkan berbagai cara yang sudah disimpulkan, maka UMKM harus mendapat perhatian khusus baik dari pemerintah maupun pelaku usaha itu sendiri. Karena pada keadaan pandemi yang terjadi sekarang ini, beberapa UMKM berusaha untuk tetap mengembangkan usahanya dan beradaptasi demi menghidupkan kembali perekonomian Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.